situ saya harus wajib lapor 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nyawa saya Senin dan Kamis. Tiba-tiba tanggal 7 Januari saya ditangkap. Yang resmi membuat pengaduan ke saya minta dibantu itu 3 tempat. Oke. Satu Ada di 3. Damasraya, satu di Sunjung itu sendiri, yang satu di pesisir selatan di Lunang Silau. Duka umat minoritas di tanah air. Mungkin itu kalimat yang cocok untuk tindakan yang telah dilakukan oleh mayoritas di negeri ini. Tapi apakah Tuhan tinggal diam? Tentu tidak. Bahkan dengan cara yang luar biasa Tuhan memakai orang dari kaum mayoritas untuk membela umat minoritas, dalam hal ini umat Tuhan sendiri. Bahkan, tak tanggung-tanggung, orang yang membela umat Nasrani ini pun harus menjadi tersangka, akibat membela kebebasan umat Nasrani beribadah. Kejadian ini terjadi di Sumatera Barat, sejak 2017 dan sampai berita ini disampaikan, masih dalam proses pihak kepolisian. Bagaimana ringkasan pernyataan dari Pak Sudarto sang pembela minoritas, namun sejak kecil beragama Islam ini? Yuk kita simak bersama. Di Tanah Datar, terus di Kota Padang Panjang itu kasus mau renovasi tempat ibadah yang oleh orang sudah diketahui bahwa itu gereja, tapi itu sebenarnya dulu hanya gudang milik Belanda yang dilimpahkan ke peran Katolik kemudian dialihfungsikan untuk tempat ibadah. Tapi itu sudah tanda petik sudah bisa, tapi nggak bisa direnovasi karena umurnya sejak tahun 29 sampai sekarang itu sudah tidak layak pakai sebenarnya karena sudah tua. Itu juga ada persoalan. Di Payakumbuh menyangkut dengan vihara pra ya, tempat ibadah kecil. Yang berikutnya ada di Agam, yang berikutnya ada di Pasaman Barat. Jadi sangat beragam yang menyampaikan ke saya dan bahkan saya turun ke lapangan. Dan bervariasi persoalannya. Ada yang di Solo misalnya dia sudah sekian tahun pernah didemo, pernah diancam karena dia nekat mau bikin gereja tetap ditolak, akhirnya sekarang dipinjami di Asrama Dandim. Demikian juga di Tanah Datar sempat dimintai uang 16 juta untuk bisa melanjutkan tempat ibadah di ruangan di Asrama Dandim, asrama Kodim di Tanah Datar yang sekarang pindahnya ke asrama di Pagaruyung dan lain sebagainya. Itu kasus-kasusnya seperti itu yang muncul dilaporkan ke saya, dan karena yang punya dokumen agak resmi itu hanya 3, tapi yang di Lunang Silau ini karena ya bukan karena namanya kecil, ya kan kecil besar nggak ada di persoalan, yang penting ada tempat ibadah. Tapi karena masih ragu-ragu karena orangnya kecil mungkin takut juga mungkin, dan dia kan nggak punya pendeta yang langsung mendampingi mereka di sana, mungkin itu juga faktor. Hanya saya memilih mengangkat yang di 2 tempat itu, di Damasraya dan di Kabupaten Sijunjung. Waktu itu ibu yang ngurusin di Lunang sempat komplain, kenapa kok kami nggak diangkat? Saya bayangkan kalau saya sebutkan 8-8-nya, kayak apa ramenya 2 juga kayak gitu. Itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya coba mencoba, sebenarnya nggak mencoba tapi mencoba, ini perlu ada sebuah mungkin shock terapi, ada sebuah pemberitahuan kepada publik, ada persoalan. Selama ini kalau ke Sumatera Barat selalu indah, selalu nyaman, selalu damai kan Bang Ade tahu, nggak ada persoalan sama sekali yang muncul ke publik, dan tidak akan pernah dapat informasi kalau yang diwawancari orang-orang itu saja. Bahkan itu. Dan saya sebenarnya nanti bisa bicara tentang kronologis, genealogis Injil yang ditolak itu juga, saya juga sudah memahami itu terjadi pada tahun 95. Diketahui Sudarto dinyatakan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar atas kasus ujaran kebencian. Dia diduga melakukan ujaran kebencian karena menulis status di media sosial, medsos, Facebook, tentang adanya dugaan larangan ibadah dan Natal bagi umat Nasrani. Tapi benarkah demikian? Tahun 2017 Desember waktu itu teman-teman Katolik yang ada di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Tahun 2017 salah seorang pengurus stasi namanya
tingkatan terendah struktur di Katolik itu melakukan ibadah atau praktek ibadah, tapi kemudian mendapat sorotan bahwa itu tidak bisa. Karena itu dinyatakan tidak bisa, dengan alasan tentu adat bisa disara, syarat bisa di kitabullah, ini daerah adat dan lain sebagainya. Selalu ada saja alasan bagi kaum mayoritas untuk menghalangi minoritas, padahal dengan beribadah, harapannya orang menjadi semakin baik. Jelas beda dengan izin untuk melaksanakan pesta pora. Tapi justru untuk izin melakukan sesuatu kegiatan yang berpotensi tidak mengembangkan moral, kayaknya lebih gampang di daerah mayoritas ini. Sebelum lanjut, ada hal menarik dari Pak Sudarto ini. Sepertinya justru Bapak ini yang lebih tahu hierarki organisasi gereja ketimbang ustadz-ustadz mualaf yang mengaku mantan petinggi di gereja, sedangkan organisasinya saja gak paham. Di atas stasi itu ada namanya paroki, di atas paroki ada namanya keuskupan, di atas keuskupan ya kardinal, dan sampai ke Vatikan. Itu strukturnya seperti itu. Jadi ketua stasi ini karena menerima teguran seperti itu, dia membuat surat secara resmi yang ditujukan ke pemerintahan nagari atau ke wali nagari. Yang intinya mohon memberitahukan jadwal-jadwal bahwa kami harus melaksanakan ibadah ini karena ini bagian kewajiban seperti halnya agama lain, ada yang sifatnya ibadah ritual pribadi, ada yang sifatnya harus dilaksanakan berjamaah atau bersama-sama. Surat itu intinya mohon pemberitahuan mau melaksanakan ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2005 tentang tanggung jawab kepala daerah, tentang rumah ibadah dan untuk dialog agama dan lain sebagainya. Dalam kop suratnya jelas itu pemerintahan daerah, pemerintah daerah Sumatera Damas Raya, tapi lebih spesifik adalah pemerintah nagari Kabupaten Nagari Sikabau, Kabupaten Damas Raya tersebut. Mendapatkan surat pemberitahuan akan adanya pelaksanaan, lalu dijawab langsung hari itu juga, tempanya 3 atau 4 hari, yang intinya adalah keberatan, tidak menerima, menolak, tidak menggunakan kata dilarang, tapi keberatan, tidak menerima atau menolak pelaksanaan ibadah berjamaah. Ibadah bisa dilakukan, tidak melarang ibadah, kecuali berjamaah itu. Jadi intinya dia bisa ibadah hanya sendiri-sendiri atau di rumah masing-masing, tidak mendatangkan orang banyak. Itu poin pertama. Mendapatkan respon itu, lalu kakak atau yang disebut dengan Ibu Trisila Lubis itu mengirimkan surat kembali ke pemerintah nagari tanggal 22 Desember tahun 2017. Hari itu juga dijawab yang intinya tetap tidak bisa menerima, menolak atau keberatan melaksanakan orang Kristen melaksanakan ibadah kecuali sendiri-sendiri di rumah dan melampirkan kesepakatan adat, termasuk unsurnya ada wali nagari, ada ketuakan, ada nenek mama dan lain sebagainya, termasuk pemuda nagari yang intinya sama bahwa tidak bisa melaksanakan ibadah di situ, di tempat yang dia melaksanakan ibadah itu, kecuali dilakukan dengan secara pribadi-pribadi atau di rumah masing-masing. Dari adat yang berdasarkan adat berdasarkan syarat-syarat bisa di kitabullah, itu kemungkinan yang menjadi faktor keberatan tidak penerima dan menolak teman-teman non-muslim, khususnya Kristen. Kebetulan di situ ada 2 denominasi, ada Kristen dan GPDI. Menurut catatan sensus nasional, ternyata memang umat mayoritas menolak keberadaan umat Kristen di daerah ini. Apakah memang karakter umatnya ataukah ajaran agama yang membuat mereka seperti itu? Yang dalam catatan Susnas BPS kan 87% orang Sumatera Barat keberatan non-muslim mendirikan tempat ibadah. 57% menolak orang Islam melakukan kebaktian di komplek-komplek di mana orang mayoritas Islam. Dan yang ketiga, 37% keberatan punya tetangga non-Islam. Itu sih yang kalau berdasarkan survei-survei yang kita pernah baca dan kita lihat. Ya, kita ingin deskripsikan sedikit, Bang. Di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota yang tersedia tempat ibadah resmi dalam bentuk gereja maupun pura dan vihara,
itu hanya ada di 9 kabupaten kota. Itu sebagian besarnya warisan atau peninggalan Belanda atau hasil negosiasi. Misalnya tahun 1928, itu Ninik Mama Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan sebidang tanah untuk orang-orang Nias beribadah. Ya sifatnya seperti itu. Tapi itu lagi-lagi tahun 28 tentu masih dalam era pemerintahan kolonial Belanda. Dan nyaris selama Republik ini ada, tidak ada gereja baru, kecuali memang ada di Padang Tirto nanti, tapi sampai sekarang izinnya juga belum ada. Jadi kasus-kasus penolakan tempat ibadah, mereka ibadah di ruko, ibadah di rumah-rumah, untuk ya sekedar pelayanan rohani, dan lain sebagainya, itu karena mereka tidak punya tempat ibadah di sana. Dan jarak antara desa Kampung Baru, Jorong Kampung Baru itu, ke tempat ibadah gereja yang resmi di Sawalunto itu ya kurang lebih sekitar 130-an kilo. Kurang lebih. Nah, mereka pernah disarankan untuk ibadah ke sana. Tentu agak tidak masuk akal karena ibadahnya paling lama 2 jam, harus libur sehari dan harus menggunakan biaya untuk bisa ibadah. Ditawarkan lagi nanti ke Sungai Rumba yang jaraknya kurang lebih ya 60 kiloan. Gitu. Nah, dan itu nggak mungkin dong kalau pernikahan 2 orang atau hanya dilakukan masing-masing tanpa ada saksi dan lain sebagainya. Demikian juga ketika anak lahir. Demikian juga ketika ada orang sakit, mereka memang harus seperti kita berzuk dan berdoa bersama. Dan kita tahu doa selain hanya ucapan doa-doa, tentu mereka mestinya nyanyi atau kidung. Sebagaimana diajarkan kitab Mazmur, tentunya mereka melakukan itu. Nah, atas dasar itu juga kemudian tetap dinyatakan keberatan tidak menolak melaksanakan ibadah secara bersama-sama dengan melampirkan kesepakatan adat itu. Seperti yang kita sampaikan dokumennya itu, bahwa ada poin-poin penting yang di sana intinya ya keberatan menolak, kecuali dilakukan di luar pemerintahan Nagari Sikabau. Nah, setelah proses itu panjang mereka memang tidak bisa melakukan ibadah kembali, hanya kecuali sembunyi-sembunyi atau di mana dia melaksanakan ibadah yang dipimpin secara pribadi baik oleh oleh pastornya maupun oleh pimpinan umat sekitar di stasi itu tadi. Nah, karena merasa tidak nyaman, kemudian Bapak Maradulubis itu melaporkan pemerintahan Nagari Damas Kampung Baru tadi, Jorong Kampung Baru, lalu utamanya di Kenagarian Sikabau tadi, ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. Kurang lebih 3 atau 4 bulan berikutnya direspon oleh Komnas HAM. Karena kewenangan Komnas HAM pertama hanya untuk minta klarifikasi. Disampaikanlah klarifikasi itu ke pemerintah Kabupaten Damastraya yang bupatinya masih bupati hari ini juga, namanya Sultan Rizka. Nah, lama nggak dibalas, akhirnya karena ada permintaan lagi bagaimana tidak lanjut laporan di Komnas HAM kembali mengajukan surat ke klarifikasi tadi ke pemerintah kabupaten, akhirnya dijawab. Bupati menjawab intinya tidak ada pelarangan, tetapi harus dilaksanakan. Ini yang larang adalah Ninik Mama karena sifatnya itu nagari adat dan hanya bisa dilakukan secara pribadi-pribadi dan di luar pemerintahan nagari yang dimaksud. Nah, atas dasar itu ini kan kasus terdiam sama sekali dan mereka tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali pada petik sembunyi-sembunyi tadi itu beribadah di tempat-tempat orang. Nah, kemudian pada tahun 2019 kemarin, pada tanggal 10 Desember, ini kembalilah Pak Maladu lagi mengajukan surat permohonan untuk dapat melaksanakan kebaktian minggu atau pelayanan rohani secara bersama-sama, termasuk perayaan Natal. Dia mengajukan itu, ibadah Natal bersama. Tapi lagi-lagi keluar surat dengan intinya adalah bahwa surat penolakan tadi itu yang dikirimkan pada Desember tanggal 22 2017 itu masih berlaku. Dan dilampirkan lagi surat yang intinya kesepakatan ini Mama yang tidak menyetujui ada pelaksanaan ibadah bersama-sama di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau itu. Saya sudah ketemu dengan beberapa pihak di situ, terutama pihak yang Katolik yang menjadi korban, bersamaan dengan tugas saya membuat laporan tahunan kasus kebebasan beragama dan kepercayaan di Sumatera Barat. Dan pada saat itu saya memang sudah melaporkan banyak kasus. Seperti yang saya catat di kronologis kerja saya, ada 8 tempat, ada persoalan-persoalan yang kurang lebih sama, tidak ada izin rumah ibadah, mereka di mana harus beribadah, itu ada di 8 kabupaten kota.
Kemudian setelah itu kepala paroki atau Pastor Freely mengontak saya. Dia mengatakan, Mas, saya sebenarnya ingin menangis. Jadi kalimat proses dari Romo itu, kenapa kok setiap tahun kami harus mengalami perilaku seperti ini? Kami negara Pancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dengan cara kami, kok kami sulit, dipersulit dan ditolak dan lain sebagainya itu. Dan akhirnya saya serahkan kepada Romo, saya bilang begitu, terserah Romo maunya apa. Romo bilang, bisa nggak kami dibantu untuk menyampaikan ini ke pihak-pihak terkait. Dan untuk diketahui Bang, setelah saya mendengarkan itu, saya itu semacam roadshow. Saya ketemu Kanwil Kemenak. Jadi nggak benar kalau saya tidak menghubungi siapa-siapa. 2017 bersamaan saya dengan menulis kasus KBB di Sumatera Barat, itu saya menemui Kanwil Kemenak, menemui Kesbang Polimas, mengontak teman-teman akademisi, mengontak FKUB yang tupoksinya memang untuk mendialogkan atau menyelesaikan kasus-kasus sengketa tempat ibadah. Tetapi semuanya tidak ada yang respon, sehingga pada tanggal 14 Desember 2019, saya menjapri Bapak Kanwil. Dalam WA saya, Pak, ini ada kasus di Damasraya. Bagaimana solusinya? Saya bilang gitu. Pak Kanwil menjawab 4 poin. Kami sudah memfasilitasi FKUB untuk beribadah. Kami juga punya desa binaan kerukunan antar umat beribadah. Kami juga mendanai bantuan dana untuk membiayai FKUB untuk melakukan pemantauan kasus dan lain sebagainya, untuk berkegiatan dan sebagainya. Terus dia bilang, Pak Kanwil, apa saran Mas Darto? Seperti itu kalimatnya. Saya bilang, mestinya kan yang tugas pokoknya FKUB dan Kemenak termasuk di bawah Pak Gubernur, ini turun ke lapangan, mencari solusi, berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten, Bupati, karena tugas pokok untuk menyelesaikan konflik tempat ibadah, sengketa tempat ibadah, itu ada di pihak pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh PBM nomor 9 dan nomor 8 itu. Nah, ternyata panjang nggak apa, dan terus kan wartawan ini kan banyak mewawancarai saya, dan sayangnya memang banyak wartawan hanya mengolah pernyataan saya pertama kali yang diwawancarai oleh konvensia.com. Jarang sekali yang mewawancari saya langsung, kecuali memang media nasional. Memang banyak yang mewawancari saya langsung, ada yang sikapnya agak mendukung pemerintah, ada yang sikapnya coba memberikan keterangan yang secara netral. Ada terus bergulir. Ini menjadi memblow up yang sangat ramai. Kebetulan Bapak Kapolda Sumatera Barat itu kan baru dilantik tanggal 12 Desember 2019, menggantikan Irjen Pak Rizal, sekarang namanya Pak Doni Hermanto itu. Jadi dia kemudian pada tanggal 23 Desembernya itu dia melakukan turun ke lapangan. Turun di lapangan, ya dikumpulkan berbagai pihak, dikumpulkan Mamat dan lain sebagainya untuk menyatakan bagaimana kasusnya. Tiba-tiba tanggal 24 Desember malam, orang-orang Katolik bisa melakukan ibadah malam dengan penjagaan sekitar 63 aparat kepolisian. Dia ibadah di situ. Tetapi keterangan yang saya dengar dari pihak korban sendiri menyatakan karena dia diperintah oleh Kapolda melalui staf kepolisian yang bertugas di orang Katolik yang sebagai anggota polisi yang bertugas di Kabupaten Damasraya, bahwa dia diperintahkan untuk ibadah dengan penjagaan. Dan pelaksanaan ibadah itu yang difoto, kemudian di-blow up-kan ke media, tidak ada praktek pelarangan di situ. Atas dasar itu, menjadi dasar saya dikatakan sebagai penyebar hoax. Sungguh luar biasa pembelaan Pak Sudarto ini. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan cara Tuhan tidak terselami. Tiba-tiba tanggal 7 Januari, saya ditangkap. Ditangkap tuh artinya di kantor. Sekaligus saya sudah dinyatakan tersangka. Saya terus dipanggil oleh Reskrim, di Reskrim,
Dan salah dikatakan Anda akan langsung kami tahan. Itu kalimat persisnya dari Pak Direskrim yang sekarang sudah dipindahkan ke Pontianak atau di mana nggak tahu saya. Kayaknya di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Nah, setelah itu saya di BAP dari mulai jam 2 lah, tanggal 7 itu sampai esok harinya, jam 7 sore. Jadi sehari semalam lakukan begitu, saya di BAP. Karena tekanan dari berbagai publik begitu kuat, sampai Pak Mahfud MD juga beratensi, Mendagri juga atensi, KSP juga beratensi, dan jaringan nasional beratensi, akhirnya saya diminta surat jaminan penangguhan penahanan. Ya, istri saya dan beberapa orang pendeta dan pastor yang memberikan jaminan itu, akhirnya saya menerima surat yang harus saya tanda tangani, isinya saya dilepaskan, tapi tetap sebagai tersangka. Begitu, kalau kronologis persis tentang itu. Karena saya orangnya kooperatif dan saya bertanggung jawab penuh atas perbuatan, saya memang usahakan tepat waktu jam 9.30 terus saya, sampai hari ini, makan lapor itu sebagai bentuk kooperatif. Tapi akhirnya karena ini ya ada upaya orang begitu bernafsu supaya saya bertahan. Ini kan kalau teori politiknya atau pejabat itu kalau dia tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemangku kewajiban, memenuhi hak umat beragama untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, tentu daripada ribet-ribet kerjanya ya corongnya yang disumbat. Saya menangkap pesan seperti itu, saya harus dibungkam. Nah, karena proses itu akhirnya atensi berbagai pihak muncul, ada wacana untuk dilakukan ADR, ya intinya penyelesaian kasus di luar hukum, di luar pengadilan. Artinya ada mediasi, ada penyelesaian dialog supaya ya kita tutup kasus ini atau di SP3 atau apa namanya, yang intinya saya tidak diajukan ke meja hijau, karena ini persoalannya kan persoalan ada yang tumpang tindih. Seingat saya Pak Mahfud pernah menyatakan dia bersedia untuk memediasi kasus seperti kasus ini, karena memang banyak persoalan yang tidak clear sesungguhnya. Nah, tapi sampai sekarang memang ya terganggu COVID, ya memang agak lamban prosesnya, sehingga saya sudah yang ke-58 kali melakukan wajib lapor, begitu Pak. Pak Sudarto adalah pahlawan bagi minoritas. Bisa dibayangkan resiko yang dipikulnya. Tetapi, jika dia kuat melakukannya, itu berarti Tuhanlah yang memberi kekuatan. Semua ingin hidup damai bila orang-orang di sekeliling kita baik, orang baik tercipta bila orang itu beribadah kepada Tuhan yang benar dan baik, lalu bagaimana bisa jika ibadahnya dipersulit? Semoga dengan berita ini, akal kita semakin sehat. Salam sehat, salam akal sehat.